warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina, NIM 2307019011117. Di sini saya dari kelas C, Tatis Matematika, mata kuliah metodologi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan belajar bersama mengenai metode pembelajaran. Nah, salah satu metode pembelajarannya yaitu to stay, to stray, di mana 2 tinggal dan 2 bertamu. Itu ya. Untuk konsep dasarnya dari model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran ini dikembangkan oleh Spitzer Kagan pada tahun 1992. Tujuannya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. Model pembelajaran ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran, jadi tidak hanya matematika, namun dalam mata pelajaran lain bisa digunakan. Dan untuk semua tingkat usia peserta didik. Nah, metode TSTS merupakan metode 2 tinggal atau 2 tamu. Nah, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran TSTS ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan semua siswa bekerja dalam kelompok dan serta memberikan kesempatan siswa mengemukakan hasil kerjasamanya. Nah, dalam model pembelajaran TSTS ini model ini memiliki beberapa unsur penting yang ditandai dengan saling ketergantungan positif, saling bertanggung jawab perseorangan, tatap muka atau interaksi promotif, keterampilan sosial, dan proses kelompok. Ini menurut Johnson pada tahun 1999 dan Johnson pada tahun 1994. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah metode pembelajaran. Nah, langkah-langkah gimana sih caranya menerapkan model pembelajaran to stay, to stray tadi. Yang pertama yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa. Jadi nanti kita membagi kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Misal 12 berarti ada 3 kelompok. Setelah itu, setelah semuanya selesai, 2 siswa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya untuk bertamu di kelompok lain. Jadi 4 orang dari setiap kelompok, dua orangnya akan bertamu ke kelompok lain. Nah, setelah itu 2 siswa yang tinggal dalam kelompok tersebut bertugas membagikan hasil kerja atau informasi mereka kepada tamu yang datang. Nah, yang keempat yaitu tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan apa yang didapat dari kelompok lain. Setelah itu kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Jadi pada intinya ini tuh kita membagi setiap kelompok ada 4 orang, 2 orang nanti bertamu ke kelompok lain untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Yang 2 orang yang tinggal ini membagikan kepada setiap tamu yang datang dari kelompok lain. Begitu ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya yaitu kooperatif model to stay, to stray terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya pertama tentu persiapan. Nah, pada tahap ini yang dilakukan guru adalah membuat silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran, menyiapkan tugas siswa dan membagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok tadi terdiri dari 4 siswa. Setelah itu presentasi guru. Pada tahap ini guru menyampaikan indikator pembelajaran, mengenalkan dan menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Terus yang ketiga, tahapan ketiga yaitu kegiatan kelompok. Nah, pada kegiatan ini pembelajaran menggunakan lembar kerja yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap siswa dalam satu kelompok. Jadi nanti pertama persiapan, terus kedua guru menyampaikan materi-materinya, yang ketiga ini adalah inti dari model pembelajaran tadi. Jadi inilah tahapan ketika kelompok berdiskusi. Terus yang keempat yaitu formalitas. Formalitas adalah setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan guru tadi, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain di depan kelas. Terus yang terakhir tentu saja dalam sebuah pembelajaran yaitu ada evaluasi kelompok dan penghargaan kelompok yang bagus gitu. Teman, adapun kelebihan dan kekurangan dari model ini, untuk kelebihan itu sendiri, yang pertama mudah dipecah menjadi berpasangan. Terus yang kedua lebih banyak tugas yang
yang bisa dilakukan. Jadi di sini siswa yang aktif, guru hanya memberikan arahan dan mengevaluasi. Terus yang ketiga, tentu saja guru mudah memonitor. Yang keempat, dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan, baik itu tingkat SD, SMP, SMA. Model ini bisa digunakan untuk memberikan atau membuat semua siswa aktif. Terus yang kelima, kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna. Karena setiap siswa memiliki tanggung jawab sendiri, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan materi-materinya. Terus yang keenam, lebih berorientasi pada keaktifan. Ini tidak perlu ditanyakan lagi. Terus yang ketujuh, diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini harapannya atau kelebihan dari model ini, siswa berani mengungkapkan pendapatnya, baik itu yang bertamu atau yang tinggal di kelompoknya. Terus yang kedelapan, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Terus yang kesembilan, kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. Terus yang terakhir, membantu meningkatkan minat dan prestasi siswa. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari model to stay to stray tadi. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama karena guru harus mengarahkan dulu, terus siswa harus mencari informasi atau materi sebanyak-banyaknya, belum lagi nanti menyampaikan, diskusi dan sebagainya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Terus yang kedua, siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Terus yang ketiga, bagi guru membutuhkan banyak persiapan, baik itu materi, dana, dan tenaga. Terus yang keempat, guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan tugas karena semua siswa berperan aktif. Terus yang kelima, membutuhkan sosialisasi yang lebih baik. Terus yang keenam, jumlah genap bisa menyulitkan pembentukan kelompok. Terus yang ketujuh, siswa mudah melepaskan diri dari keterlibatan dan tidak memperhatikan guru. Terus yang terakhir, kurang kesempatan untuk memperhatikan guru karena pada metode ini pure pembelajaran itu aktif di siswa. Teori metode to stray ya teman-teman, dan hasil belajar dari metode ini adalah model pembelajaran TSTS bisa memberikan sedikit gambaran pada siswa mengenai kenyataan hidup di masyarakat, yaitu dalam hidup bermasyarakat diperlukan hubungan ketergantungan dan interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Terus juga model pembelajaran to stray ini merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa supaya aktif dan saling membantu dalam mengasah atau menguasai materi pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, itu tadi teman-teman mengenai model pembelajaran TSTS atau to stay to stray. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.